Mereka pergi ke kubur untuk menghormati tubuh Tuhan, karena waktu penguburan belum sempat dilakukan. Tetapi mereka mendapati makam terbuka dan kosong. Seorang malaikat perkasa mengatakan kepada mereka, "Jangan takut." Dan kemudian memerintahkan kepada mereka untuk pergi dan memberitahu kepada para muridnya, "Ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea." Itu pesan dari malaikat kepada dua wanita tadi. Dan para wanita itu segera berangkat, dan dalam perjalanan mereka melihat Yesus sendiri. Yesus sendiri bertemu dengan mereka dan berkata, "Jangan takut. Pergi dan katakan kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat Aku." Saudari dan saudara yang terkasih, kota Galilea nampaknya menjadi pusat perhatian pada malam ini. Kita nanti akan melihat apa sebenarnya yang ingin dikatakan tentang kota itu. Tetapi kalau kita melihat para murid setelah kematian sang guru mereka, para murid sungguh-sungguh menjadi takut. Mereka tercerai-berai, iman mereka benar-benar terguncang. Segala sesuatu tampak berakhir. Semua kepastian mereka telah hancur karena harapan mereka telah mati. Kita tahu mereka punya harapan besar terhadap Tuhan Yesus Kristus. Tetapi ternyata Ia mati. Tetapi sekarang berita dari para wanita itu sepertinya tidak masuk akal datang kepada mereka, seperti sebuah sinar terang di dalam kegelapan. Kabar tersebar, Yesus telah bangkit seperti dikatakannya. Karena memang berkali-kali Tuhan mengatakan itu. Tetapi karena mata mereka, pikiran mereka, hati mereka tertutup oleh pengharapan besar bahwa Yesus akan membebaskan mereka dari penjajahan bangsa Romawi, maka mereka menjadi ragu-ragu dan bimbang. Betulkah yang dikatakan oleh para wanita itu? Betulkah bahwa Yesus telah bangkit seperti yang dikatakan sebelumnya? Dan kemudian ada perintah untuk pergi ke Galilea. Para wanita telah mendengarkan dua kali, pertama dari malaikat dan kemudian dari Yesus sendiri, supaya mereka pergi ke Galilea. Di sanalah mereka akan melihat Aku, melihat Tuhan Yesus sendiri. Saudari dan saudara yang terkasih, mungkin kita diajak untuk melihat kembali tentang kota Galilea. Apa yang Anda lihat, Anda ingat ketika mendengar kata Galilea? Mungkin ingatan kita akan mengingat para rasul pada waktu mereka dipanggil, yaitu di kota Galilea, di pesisir Danau Genesaret. Mereka memanggil murid-murid pertama, sinten? Petrus,
Yakobus, Yohanes, dan Andreas. Dua pasang bersaudara. Itulah yang dipanggil pertama kali di kota Galilea. Disitulah segala sesuatu dimulai, yaitu sejak mereka dipanggil. Dan Tuhan Yesus ingin supaya mereka kembali ke sana, karena Tuhan mau menjumpai mereka di tempat itu. Kembalilah ke tempat di mana awalnya engkau dipanggil. Yesus telah berjalan di sepanjang tepi danau ketika para nelayan sedang menebarkan jalan mereka. Dia telah memanggil mereka dan mereka meninggalkan segalanya dan mengikuti Yesus. Kembali ke Galilea berarti membaca ulang segala khotbah Yesus dan mukjizat-mukjizatnya, komunitas baru yang dibentuknya. Di sanalah sebenarnya awal dari tindakan kasih oleh Tuhan bagi umat manusia. Bagi kita masing-masing juga ada sebuah Galilea pada asal perjalanan kita bersama dengan Tuhan Yesus. Maka pergilah ke Galilea itu berarti sesuatu yang indah. Berarti menemukan kembali saat-saat pembaptisan kita sebagai sebuah mata air yang hidup. Di situ kita bisa menarik energi baru dari sumber-sumber iman kita dan pengalaman Kristiani. Kembali ke Galilea terutama berarti kembali kepada terang yang menyala berkobar-kobar, yang dengannya kasih karunia Allah menyentuh di awal perjalanan tersebut. Dari nyala api itu kita dapat menyalakan sebuah api hari ini dan setiap hari, dan membawa bara dan terang bagi saudari-saudara kita semua yang kita jumpai dalam perjalanan hidup ini. Saudara itu tidak berarti hanya yang sama dengan kita. Saudara tidak hanya mereka yang sepaham dengan kita, tetapi semua orang yang diciptakan oleh Allah diberikan kepada kita sebagai saudara. Maka nyala api yang mengobarkan sukacita, kerendahan hati kita, agar suatu sukacita sungguh-sungguh juga boleh kita sampaikan kepada siapapun yang kita jumpai, sehingga kita semua boleh menjadi orang-orang utusan Allah dalam membawa sukacita kehidupan bersama di dunia ini. Saudari dan saudara yang terkasih, dalam kehidupan setiap orang Kristiani melalui pembaptisan sebenarnya adalah sebuah Galilea yang lebih tampak di dalam kehidupan kita. Karena di sanalah sebenarnya pengalaman seseorang berjumpa dengan Tuhan Yesus yang memanggilnya untuk mengikutinya dan mengambil bagian di dalam perutusannya. Oleh karena itu menjadi percaya itu bukan untuk diri kita sendiri, tetapi menjadi percaya itu juga untuk mengikuti Dia sekaligus mewartakan kepada sesama kita
agar kita menjadi saksi-saksi Tuhan Yesus Kristus ini yang membawa kasih ke tengah-tengah dunia ini. Maka dari itu kita adalah sebenarnya menjadi para pewarta kasih itu lewat kehidupan kita sehari-hari. Dalam pengertian ini, kembali ke Galilea berarti mengumpulkan dalam hati kita memori atau ingatan-ingatan pengalaman hidup itu ketika Yesus melewati jalan hidup kita, menatap kita dengan belas kasih dan meminta kita untuk mengikutinya. Ini berarti pula menghidupkan kembali memori kita saat kita berjumpa dengan Tuhan. Suatu kesempatan ketika Ia membuat kita menyadari bahwa Ia mencintai kita. Hanya orang yang mampu merasakan dicintai oleh Allah, dialah yang akan mampu juga untuk mencintai orang lain. Setiap orang yang merasakan bahwa dicintai oleh Allah, dia juga akan dimampukan untuk mewartakan cinta itu lewat kehidupannya sehari-hari. Oleh karena itu, saudari dan saudara yang terkasih, pada malam ini kita masing-masing boleh bertanya, di mana Galileaku? Lalu kemudian, apakah saya mengingatnya? Apakah saya telah keluar dari jalan-jalan besar dan jalan-jalan kecil yang membuat saya melupakannya? Maka dari itu, pantas kalau kita minta tolong kepada Tuhan. Tolonglah Tuhan, agar kami mampu untuk mengenali Galilea yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Dan Engkau sendiri telah mengetahui bahwa kami ingin kembali ke sana dan bertemu dengan Engkau dan membiarkan diri untuk dipeluk oleh belas kasih-Mu, sehingga kami pun juga boleh untuk berjumpa dengan orang-orang yang kami kasih untuk melaksanakan dan menyebarkan kasih itu bagi mereka. Maka Injil Paskah kiranya menjadi jelas bagi kita bahwa kita perlu kembali ke sana, melihat Yesus yang bangkit dan menjadi saksi-saksi kebangkitannya. Ini bukan kembali ke masa lalu, bukan juga semacam nostalgia, tetapi ini adalah kembali kepada kasih pertama kita, yaitu Allah sendiri, untuk menerima api yang telah dinyalakan oleh Tuhan Yesus di dalam diri kita, untuk membawa api itu ke dalam dunia, ke ujung-ujung bumi, ke tempat kita boleh berjumpa dengan siapapun di bumi ini. Bahkan kita juga diajak untuk pergi ke Galilea, ke wilayah bangsa-bangsa lain. Cakrawala Tuhan yang bangkit, cakrawala gereja, keinginan perjumpaan yang kuat. Marilah kita berada di jalan itu, sehingga sungguh-sungguh kita boleh menjadi pewarta-pewarta kasih yang sejati. Saudari dan saudara yang terkasih, semoga renungan kecil sederhana ini menjadi inspirasi bagi kita untuk mengembangkan kasih di mana kita boleh merasakannya ketika kita merayakan Paskah dan mewartakannya, menyebarkannya bagi orang-orang di lingkungan kita. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin. Saudari dan saudara yang terkasih, pada